Akhirnya, pasukan gabungan Yunani berhasil menemukan kota Troya berkat bantuan dari Televos. Tapi sebelum berlabuh ke Troya, Menelaos dan Odysseus datang terlebih dahulu ke Troya untuk meminta supaya Helena dikembalikan. Beberapa tetua Troya setuju untuk mengembalikan Helena ke Menelaos agar tidak terjadi peperangan. Tetapi, Paris tidak mau mengembalikan Helena. Paris didukung oleh Hatim Chaos dan sesepuh Troya lainnya. Hatim Chaos bahkan sempat berencana membunuh Menelaos dan Odysseus kalau saja tidak dihentikan oleh tetua Troya lainnya, yaitu Antenor. Menelaos kembali ke kapalnya untuk memberitahukan bahwa perang tidak terhindarkan, karena Paris tetap bersikukuh untuk tidak melepaskan Helena. Kapal-kapal Yunani berlabuh di pantai Troya, namun tak ada yang mau turun karena diramalkan bahwa prajurit yang pertama menginjakan kaki di tanah Troya akan mati. Odysseus dengan akalnya melemparkan perisai ke tanah dan dia melompat ke atas perisai itu. Pasukan Yunani dan Troya saling menyerang. Achilles akhirnya juga maju ke medan tempur. Achilles menghadapi putra dari Poseidon, yaitu Kyknos, dengan tombak dan pedangnya. Tapi Kyknos kebal terhadap serangan Achilles. Akhirnya, Achilles menggunakan tangan kosong dan mencekiknya hingga mati. Kematian Kyknos membuat pasukan Yunani menguasai arena pertempuran. Lalu, sebuah kesepakatan dibuat antara kedua belah pihak bahwa perang akan ditentukan melalui pertarungan antara Menelaos dan Paris. Jika Menelaos menang, maka Helena harus dikembalikan ke Sparta. Dan sebaliknya, jika Paris menang, pasukan Yunani harus angkat kaki dari tanah Troya. Karena Menelaos merupakan petarung yang lebih baik dari Paris, sebelum Menelaos menghabisi Paris, tiba-tiba Afrodit menjauhkan Paris dari Menelaos. Meski begitu, Menelaos tetap pemenangnya, dan gencatan senjata sementara terjadi. Akan tetapi, Dewa Zeus tidak setuju akan perdamaian itu dengan mengirim putrinya, yaitu Dewi Athena, yang menyamar sebagai Laodokos, putra dari Antenor, dan mengelabuhi Pandaros, pemimpin dari Seleucia, untuk menyerang Menelaos. Pandaros merupakan salah satu pemanah terbaik dari Troya. Pandaros berpikir bahwa dia akan memperoleh ketenaran jika berhasil membunuh Menelaos. Jadi, Pandaros melesatkan anak panahnya kepada Menelaos. Namun, Athena mencegah panah tersebut mengenainya. Pihak Yunani berpikir bahwa Troya telah melanggar perjanjian. Jadi, pasukan gabungan Yunani itu langsung menggempur kota Troya. Pada hari itu, Diomedes menjadi prajurit yang sedang on fire, dan dia membunuh banyak prajurit Troya, termasuk Pandaros. Diomedes juga berhasil melukai Aeneas dengan cukup parah. Diomedes sampai berani melukai Afrodit ketika sang dewi hendak menyelamatkan putranya. Diomedes juga melawan Ares yang menyamar sebagai Stentor, salah satu prajurit Troya. Diomedes bahkan menghadapi Apollo sebelum akhirnya dipukul mundur oleh sang dewa matahari, yang memperingatkannya bahwa menyerang dewa adalah tindakan yang sangat bodoh dan ceroboh. Dewa dan dewi yang dilukai oleh Diomedes kembali ke Olympus untuk mendapatkan perawatan. Diomedes juga bertempur dengan pemimpin Lycia, yaitu Glaukos. Seiring pasukan Yunani yang semakin menguasai jalannya pertempuran, Hektor kembali ke Troya dan meminta Hekabe, yang notabene adalah ibunya, serta adiknya untuk memberikan kurban kepada Dewi Athena, karena Athena merupakan dewi penjaga kota Troya. Di Troya ada sebuah patung, yaitu patung kayu Athena yang disebut Palladium. Dibuat Troya untuk sebagai pelindung kota tersebut agar tidak ditaklukkan. Tetapi Athena mengabaikan doa dan kurban para perempuan Troya karena Dewi Athena masih sangat marah atas keputusan Paris yang tidak memilihnya sebagai dewi tercantik. Sementara itu, di kota Troya, Hektor menemui istrinya, Andromache, dan putranya, Astyanax, di kuil Athena. Andromache sangat mengkhawatirkan suaminya,
karena dia sudah kehilangan ayah dan kakaknya di tangan Achilles. Hektor sendiri sudah mengetahui kematiannya. Namun, sebagai komandan pasukan Troya, Hektor harus bertempur sampai titik darah penghabisan untuk melindungi kota Troya. Gencatan senjata dilakukan selama 1 hari dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk memberikan waktu masing-masing pihak agar menguburkan mayat rekan-rekan mereka. Pertarungan sudah berlangsung selama 10 tahun dan pasukan Yunani menyadari bahwa mereka tidak akan menang selama Troya mendapat suplai logistik dari kota-kota di sekitarnya. Maka pasukan Yunani menyerang kota-kota yang menyuplai kota Troya. Selama prosesnya, pasukan Yunani tidak hanya memperoleh suplai, mereka mendapatkan tawanan wanita. Achilles mengambil Briseis sebagai selirnya, sedangkan Agamemnon mengambil Chryseis, putri dari pendeta Apollo di kota Troya. Ayah Chryseis sudah memohon pada Agamemnon untuk melepaskan putrinya dan berjanji akan memberi upeti kepadanya. Namun, Agamemnon menolak tawaran itu. Ayah Chryseis lalu berdoa kepada Apollo yang kemudian memberi wabah penyakit kepada pasukan Yunani. Achilles mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Yunani. Hasilnya, mereka memaksa Agamemnon untuk mengembalikan Chryseis pada ayahnya. Achilles juga memperingatkan Agamemnon bahwa mereka tak akan bisa menghadapi Troya jika mereka sekarat karena wabah. Agamemnon mengembalikan Chryseis, tetapi dia kemudian merebut Briseis sebagai ganti atas selirnya yang hilang. Achilles marah atas perbuatan Agamemnon. Achilles menarik mundur pasukannya dan menyatakan tidak akan ikut serta lagi dalam perang Troya. Tidak adanya Achilles membuat pasukan Troya bisa dengan mudah mengacak-acak pasukan Yunani. Achilles memanggil ibunya dan meminta supaya pasukan Yunani menderita. Thetis, ibu dari Achilles, menghadap kepada Zeus dan menyampaikan permintaan Achilles. Zeus bersedia dan langsung membuat pasukan Yunani terpuruk. Pada hari berikutnya, pihak Yunani menderita karena pasukan Troya yang kini menguasai jalannya pertempuran. Zeus telah menepati janjinya kepada Thetis. Zeus menyuruh semua dewa untuk tidak ikut serta dalam perang. Sementara Zeus sendiri memihak Troya. Akibatnya Yunani dipukul mundur dan harus berlindung di balik dinding perlindungan mereka. Malam harinya, Nestor membujuk Agamemnon untuk meminta maaf kepada Achilles, supaya Achilles mau kembali bertempur. Agamemnon setuju mengembalikan selir Achilles ditambah dengan upeti emas sebagai kompensasi untuk Achilles. Agamemnon mengirimkannya melalui Nestor, Odysseus, dan Aias. Ketiga utusan ini langsung mendatangi Achilles. Meskipun ketiganya adalah sahabat Achilles, sang pahlawan tetap menolak kembalinya ke medan tempur. Achilles memberitahu ke mereka bahwa dia tidak akan mau melakukannya lagi, bahkan jika Agamemnon memberinya semua harta yang ada di Mesir. Achilles bahkan mengancam untuk pulang ke Yunani. Agamemnon kesal dengan balasan Achilles dan sempat berpikir untuk mengakhiri perang lalu pulang. Nestor menyarankan untuk mengirim 2 mata-mata guna mencari informasi mengenai pasukan Troya. Odysseus dan Diomedes bersedia dan kemudian dikirim ke kamp pasukan Troya. Pada saat yang sama, Troya juga mengirim mata-mata yang bernama Dolon. Odysseus dan Diomedes menangkap Dolon. Mereka lalu memperoleh informasi bahwa Rhesos, Raja Trakia, telah tiba dengan pasukannya. Rhesos juga membawa serta kereta perang emas yang ditarik oleh 2 ekor kuda abadi. Setelah mengorek cukup info, Odysseus dan Diomedes pun membunuh si Dolon. Mereka lalu mengendap-endap ke kamp pasukan Trakia. Diomedes membunuh 12 bangsawan Trakia yang sedang tidur, termasuk si Rhesos. Diomedes dan Odysseus juga mencuri kuda-kuda abadi si Rhesos, lalu kembali ke kamp Yunani. Pada hari berikutnya, baku hantam berlanjut. Pada awalnya, Yunani mampu mengusir pasukan Troya, tetapi pada pertengahan pagi, pasukan Troya mulai bisa menyerang balik.
Beberapa jam sebelum siang, 3 pemimpin Yunani terluka, yaitu Agamemnon, Odysseus, dan Diomedes. Agamemnon membunuh banyak prajurit Troya pada hari itu, namun dia menderita luka parah di lengannya akibat serangan dari Koon, putra Antenor. Agamemnon berhasil membunuh Koon sebelum mundur ke front belakang. Diomedes dan Odysseus bertempur berdampingan tanpa ampun, mereka membunuh banyak prajurit Troya. Bersama-sama mereka berhadapan dengan Hektor. Diomedes melemparkan tombaknya kepada Hektor dan mengenai helm Hektor. Hektor sempoyongan dan terjatuh. Diomedes mendekatinya untuk menewaskannya. Namun, Apollo menjauhkan Hektor. Diomedes mengejar Hektor, tetapi kakinya dipanah oleh si Paris, sehingga Diomedes harus mundur dan meninggalkan Odysseus sendirian di garis depan. Odysseus ragu apakah harus mundur mengikuti prajurit Yunani lainnya atau terus maju. Odysseus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia adalah pemimpin Ithaka dan tidak boleh bertindak pengecut. Maka Odysseus terus menyerang dan berhasil membinasakan 5 prajurit Troya. Tiba-tiba seorang prajurit Troya bernama Sokos muncul dan melukai Odysseus. Ketika Sokos hendak muncul lagi, Odysseus langsung membunuhnya dengan tombak. Melihat Odysseus terluka, sekumpulan prajurit Troya langsung mengepungnya. Menelaus dan Aias tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Odysseus. Dengan mundurnya para pemimpin terbaik Yunani, pasukan Yunani pun terpaksa harus kembali berlindung di balik dinding pertahanan mereka. Pemimpin Yunani lainnya, Eurypylos, terluka pada bagian kakinya akibat panah Paris. Eurypylos kembali ke camp dan lukanya dibalut oleh Patroklos, sahabat Achilles dan putra Menoitios. Ketika tahu bahwa Yunani sedang terdesak, Patroklos sadar bahwa mereka membutuhkan Achilles. Maka Patroklos berangkat menuju camp Achilles. Zeus dan Apollo memberi dukungan pada Troya, sehingga pasukan Troya bisa menembus dinding pertahanan Yunani dan memasuki wilayah camp Yunani. Aias dengan gagah berusaha mempertahankan kapal-kapal Yunani, namun tetap gagal mencegah Hektor yang membakar satu kapal. Ketika Achilles melihat ada kapal yang terbakar, dia mengizinkan Patroklos untuk memimpin pasukan Marmidon guna memukul mundur pasukan Troya. Achilles juga meminjamkan baju perangnya kepada Patroklos, sembari memberitahunya bahwa jika pasukan Troya sudah keluar dari wilayah camp Yunani, maka Patroklos harus segera kembali ke camp. Melihat Patroklos yang mengenakan baju perang Achilles, pasukan Troya menyangka itu adalah Achilles. Akhirnya, Troya pun berhasil dipukul mundur oleh pasukan Marmidon yang dipimpin Patroklos. Dalam prosesnya, Patroklos membunuh Sarpedon dari Lykia. Apollo lalu mengirim Hypnos dan Thanatos untuk membawa jenazah Sarpedon kembali ke Lykia untuk dikuburkan secara layak. Meskipun sudah diwanti-wanti oleh Achilles, Patroklos terus maju dan menyerang walaupun pasukan Troya sudah mundur dari camp Yunani. Maka Apollo memukul kepala Patroklos, sementara Euphorbos dari Dardania melukai Patroklos. Patroklos pun menjadi lemah dan tak berdaya. Pada saat itu, Hektor muncul dan menewaskan Patroklos. Hektor lalu mencopot baju perang Achilles yang dipakai Patroklos dan memakainya. Aias dan Menelaos berhasil mengambil tubuh Patroklos. Namun, kemudian terjadi pertempuran untuk memperebutkan jenazah Patroklos. Pada saat yang sama, Achilles mendengar berita bahwa Hektor telah membunuh sahabatnya. Achilles tak bisa datang langsung ke tempat pertempuran karena baju perangnya telah diambil Hektor. Athena muncul dan menyuruh Achilles untuk pergi ke puncak dinding Yunani dan berteriak 3 kali. Achilles melakukan saran Athena. Semua orang mendengar teriakan Achilles dan menengok ke atas dinding. Dengan matahari terbenam di belakangnya, Achilles nampak seperti dewa matahari. Pasukan Troya pun dengan tergesa-gesa mundur dan kembali ke kota mereka.
Achilles yang sangat berduka atas kematian Patroklos diyakini menyadari bahwa keangkuhannya telah membuat sahabat baiknya mati. Achilles akhirnya memutuskan untuk kembali bertempur dan membalas kematian Patroklos.